Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Seperti biasa, malam Jumat ada segmen Radio Horor Indonesia, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita horor untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin atau punya pengalaman mistis maupun pengalaman horor, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com supaya bisa saya bacakan di sini dan didengarkan oleh yang lain. Oke, kita langsung menuju ke cerita yang pertama saja. Kayaknya malam Jumat kali ini ada beberapa cerita tentang nggak usah disebut lah, soalnya biasanya di sebelah tuh ada. Pokoknya sosoknya tuh wanita, rambut panjang, biasa disebut kuntilanak gitu. Ya sudah, kita langsung saja menuju ke cerita pertama. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Bro, lu yakin tempat ini beneran angker? Tanya Dika, kameramenku yang dari tadi tampak gelisah. Kami berada di tengah hutan kecil di pinggiran kota, tempat yang kabarnya sering menjadi lokasi penampakan kuntilanak. Malam sudah mulai larut dan udara dingin semakin terasa menusuk. Yakin laki, ini tempat udah terkenal banget di kalangan pemburu hantu, jawabku sambil memeriksa ponsel, membaca ulang komentar-komentar yang masuk di video terakhir kami. Lihat deh, banyak banget yang bilang mereka pernah lihat kuntilanak di sini. Gua bukannya takut, tapi kok tempat ini beda aja ya auranya, kata Dika sambil menyalakan kamera, bersiap untuk mulai syuting. Serius Rick, bulu kuduk gua dari tadi berdiri. Lo gak ngerasain yang aneh apa? Aku hanya tertawa kecil mencoba meredakan ketegangan. Tenang Dik, kalau ada penampakan, justru itu kan yang kita cari. Ini kesempatan buat konten kita viral lagi. Subscriber kita udah mulai naik tuh setelah video terakhir. Dika menatapku skeptis. Iya, tapi lu tahu kan apa yang terjadi sama tim paranormal yang pernah kesini? Mereka katanya ngelihat sesuatu, terus hilang seminggu, baru ketemu pingsan di ujung hutan. Itu bukan cerita yang gua mau. Justru itu serunya bro. Lu lupa, penonton suka yang horor-horor gini. Kalau ada yang beneran muncul, itu bakal jadi viral besar-besaran. Kita bakal terkenal. Aku menepuk pundaknya, berusaha terlihat percaya diri. Padahal dalam hati, aku juga merasakan sedikit keraguan. Lagian kita berdua, gak ada yang aneh-aneh bakal terjadi. Paling kita cuma dapat suara-suara atau bayangan-bayangan yang gak jelas. Oke lah, terserah lu dah. Gue ikut aja. Tapi jangan salahin gue ya kalau tiba-tiba kita ngelihat kuntilanak aslinya. Dika mulai menyiapkan kamera, mengatur fokusnya ke arah pepohonan besar yang berdiri tegak di hadapan kami. Daun-daunnya bergoyang perlahan tertiup angin malam. Justru itu yang gue arpin. Lu tahu kan berapa banyak YouTuber yang terkenal cuma karena mereka berhasil dapetin penampakan beneran. Aku mengambil senter dari tas dan mengarahkan cahayanya ke sekitar. Mulai rekam yuk. Dika mengangguk dan menyalakan kamera. Aku mengambil nafas dalam-dalam lalu mulai bicara dengan nada dramatis. Halo semua, balik lagi nih di channel gua. Malam ini
kita ada di tempat yang katanya terkenal banget karena sering muncul penampakan kuntilanak. Gua bareng Dika nih bakal menjelajahi hutan ini, berharap kita bisa dapetin sesuatu yang bisa bikin kalian merinding. Serem banget nih tempatnya, tambah Dika dari balik kamera, berusaha mengikuti naskah yang biasa kami buat. Gua sih udah ngerasa gak enak sejak masuk tadi. Kalian harus tetap nonton sampai habis ya. Siapa tahu kita bisa ketemu sesuatu yang gak terduga. Aku melanjutkan. Katanya, kuntilanak di sini sering muncul di sekitar pohon besar yang ada di tengah hutan. Jadi, tujuan kita malam ini adalah mencapai pohon itu dan mencoba berkomunikasi dengan arwah yang ada di sini. Lu yakin mau komunikasi sama kuntilanak, Rick? Dika berhenti merekam sejenak, wajahnya tampak ragu. Gua cuma mau ngerasain vibe-nya, bukan ngajak ngobrol arwah. Aku terkekeh mencoba mencairkan suasana. Santai aja kali, kuntilanak mana ngerti bahasa kita. Lagian kalau dia beneran muncul, siapa lagi yang bakal berani ngobrol duluan? Kami pun melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan setapak kecil yang semakin tertutup oleh akar-akar dan tumbuhan liar. Suasana hutan semakin mencekam. Setiap kali kami melangkah, suara dedaunan kering yang terinjak terdengar begitu jelas, seolah hutan ini mengamati setiap gerakan kami. Lu dengar suara itu? Tanya Dika tiba-tiba, menghentikan langkahnya. Kamera masih tergantung di tangannya, sementara matanya menatap lurus ke depan. Suara apa? Gua nggak dengar apa-apa. Dika menajamkan telinganya, wajahnya semakin tegang. Tadi kayak ada suara ketawa kecil, tapi jauh banget. Lu yakin itu bukan cuma angin atau binatang? Tanyaku mencoba bersikap rasional. Hutan ini kan pasti banyak suaranya. Biasa aja kali. Rick, gua tahu kali bedain suara angin sama suara ketawa. Dan ini tadi kayak suara perempuan. Kecil, halus, tapi jelas. Jawab Dika sambil mengencangkan pegangan di kameranya. Aku merasakan bulu kuduku mulai meremang. Tapi demi menjaga profesionalitas sebagai pemburu konten, aku pura-pura tenang. Oke, kalau ada yang aneh, kita rekam. Siapa tahu ini yang kita cari. Kami melanjutkan perjalanan menuju pohon besar yang menjadi target utama malam itu. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan hanya karena medan yang sulit, tapi juga karena suasana yang semakin mencekam. Bro, serius, gue mulai ngerasa gak enak ini. Kata Dika, kali ini suaranya lebih serius. Udah beberapa kali gue dengar suara-suara, kayak ada yang ngikutin dari jauh. Aku menghentikan langkahku, mencoba mendengarkan dengan seksama. Tapi yang terdengar hanyalah hembusan angin dan suara gemerisik dedaunan yang tertiup. Gue gak dengar apa-apa. Coba fokus aja ke kamera. Kita udah deket banget ke pohon besar kan? Gak lama lagi kita sampai. Dika tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Oke, kita terusin. Tapi beneran Rick, ini tempat makin lama makin gak enak. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami sampai di pohon besar yang dimaksud. Pohon itu menjulang tinggi dengan akar-akar besar yang menyebar ke segala arah. Cahaya senter kami memantul pada batang pohon, menciptakan bayangan yang aneh di tanah sekitar kami. Ini dia guys, pohon besar yang katanya jadi tempat munculnya kuntilanak. Kataku pelan, mencoba menjaga intonasi dan suasana dramatis. Di tempat ini, banyak orang yang mengaku pernah melihat sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih, alias kuntilanak. Lu yakin mau mulai ritual komunikasinya di sini? Tanya Dika, wajahnya tampak lebih cemas daripada sebelumnya. Gua masih gak enak sama suara-suara tadi, Rick. Serius. Aku mengangguk berusaha meyakinkan diri sendiri. Ini tempatnya, Dik. Kalau ada sesuatu, ini adalah tempat terbaik buat kita cari tahu. Lagian, lo udah siap-siap semuanya kan? Ayo kita mulai. Dika akhirnya mengatur kameranya dan menempatkannya di tripod, mengarah langsung ke pohon besar. Dia menyalakan mode night vision, membuat layar kamera terlihat semakin seram dengan bayangan hijau pekat yang menutupi segalanya.
Kami berdiri di depan kamera bersiap untuk melakukan ritual sederhana yang sudah kami rencanakan. Sebuah upaya untuk memanggil arwah yang kami pikir hanya akan jadi bahan konten menarik. Oke, rolling, bisik Dika memberi tanda bahwa kamera sudah merekam. Aku melangkah ke depan, berdiri tepat di bawah pohon besar. Kami tahu tempat ini sering dikunjungi oleh roh-roh yang belum tenang. Kalau ada sosok yang ingin berkomunikasi dengan kami, tunjukkan dirimu sekarang. Keheningan menyelimuti. Tidak ada suara, tidak ada angin yang berhembus. Hutan seolah membeku. Kami hanya ingin tahu, apakah benar ada arwah di sini yang belum tenang? Lanjutku mencoba tetap tenang meski perasaanku mulai cemas. Dika berdiri di belakang kamera, matanya waspada. Lu yakin bakal berhasil? Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku hendak menjawab, namun ketika tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari kejauhan. Lu denger kan? Bisik Dika dengan suara panik. Aku terdiam. Suara tawa itu terdengar jelas sekarang. Pelan dan halus, seperti suara perempuan yang sedang berbisik sambil tertawa dari kejauhan. Gue dengar, jelas banget. Suaraku nyaris tak keluar. Itu suara kuntilanak, Rik, kata Dika. Suaranya mulai terdengar gemetaran. Aku mencoba melihat sekeliling, mengarahkan senterku ke arah pohon besar dan sekitarnya. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan yang menari di atas tanah mengikuti gerakan cahaya senterku. Oke, kita rekam suara itu aja dulu. Aku berusaha tenang meski dadaku berdebar kencang. Penonton pasti suka. Rick, lu gak ngerti? Ini beneran. Ini bukan cuma buat konten lagi. Dika berbisik keras. Kameranya tetap merekam. Suara itu benar-benar nyata. Tawa kecil itu terdengar lagi dan kali ini lebih dekat. Aku mulai merasakan nafasku mulai tak beraturan. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Santai Dik, kita lihat aja dulu. Mungkin ada penjelasan lain. Meski begitu, dalam hatiku, aku juga mulai takut. Ini berbeda dari apa yang kami rencanakan. Rick, gua gak suka ini. Dika tiba-tiba menghentikan rekamannya. Suaranya penuh kepanikan. Serius, gua rasa ada yang gak beres. Suara itu makin dekat. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik di antara pepohonan di sebelah kanan kami. Kami berdua segera menoleh. Senterku menyorot ke arah sumber suara. Tapi lagi-lagi tidak ada apa-apa di sana. Gua nggak lihat apa-apa, tanyaku pelan meski aku tahu Dika sama paniknya. Enggak. Tapi gue yakin suara itu dari situ. Bisik Dika, matanya melirik ke segala arah. Lalu suara tawa itu terdengar lagi. Suara itu semakin dekat, seakan datang dari pohon di depan kami. Kita cabut aja, Rick. Gua nggak mau lagi di sini, desak Dika. Kita kan emang pemburu hantu, Dik. Tapi tiba-tiba ada suara langkah kaki terdengar dari belakang kami. Aku berbalik cepat, mengarahkan senterku, tapi tidak ada siapapun. Langkah kaki itu terdengar lagi, mendekat lalu berhenti. Siapa itu? Siapa di sana? Suaraku gemetar. Kami berdua terdiam. Dan kemudian tawa itu kembali terdengar tepat di belakang kami. Kami berbalik dan di sana berdiri di bawah bayangan pohon besar, sosok berambut panjang dengan pakaian putih kotor, matanya hitam, kosong, menatap lurus ke arah kami. Lari, Rick! Teriak Dika. Tangannya gemetar saat mencoba meraih kamera. Aku ingin bergerak, tapi tubuhku kaku. Sosok itu mendekat dan semakin mendekat. Rick, cabut sekarang! Dika tidak lagi berbisik. Suaranya memecah kesunyian hutan. Dan aku bisa merasakan ketakutan dalam setiap katanya. Dia menarik lenganku dengan keras, tapi tubuhku masih terdiam, seolah-olah terkunci oleh tatapan sosok itu. Kuntilanak atau apapun itu berdiri diam di bawah pohon besar. Bayangan tubuhnya yang melayang samar-samar bergerak, tertiup angin yang entah datang dari mana.
Mataku masih tertuju pada sosok yang melayang beberapa meter di depan kami. Rambut panjangnya yang kusut menutup sebagian wajahnya, tapi aku bisa merasakan tatapan dinginnya menembus jiwaku. Dika mengguncang bahuku, membuat tubuhku sedikit tersentak. Aku akhirnya bisa memalingkan pandangan dari sosok itu dan menatap Dika yang wajahnya penuh kecemasan. Kemudian aku memutar tubuhku perlahan, berusaha mengabaikan rasa dingin yang menjalar di punggungku. Sosok itu masih di sana, tak bergerak. Tapi entah kenapa, aku merasa dia bisa muncul kapan saja di depan kami jika kami tidak cepat-cepat pergi. Dika menyalakan kamera, mungkin refleks sebagai YouTuber, tapi kali ini tanpa paksaan dariku. Setiap langkah kami terasa berat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan kami untuk tidak meninggalkan tempat ini. Hanya suara gemerisik daun di tanah dan nafas kami yang berat yang terdengar di tengah hutan yang gelap. "Apa yang kita lakukan sekarang?" bisik Dika. Matanya tak pernah lepas dari jalan setapak di depan. "Kita udah jauh dari pohon besar, tapi suara ketawanya masih ada." Aku menggelengkan kepala, mulutku kering. Gua juga nggak tahu. Kita nggak bisa berhenti di sini. Kita harus segera keluar dari hutan ini. Suaraku hampir hilang ditelan ketakutan yang menguasai. Tapi tiba-tiba dari arah belakangku terdengar sebuah bisikan yang masih bisa ku dengar jelas. "Pulang." "Ah? Pulang? Maksudnya?" tanyaku dalam hati yang kebingungan. Kami pun terus berlari, hingga akhirnya kami tiba di jalan utama yang gelap dan sunyi. Hutan itu masih tampak mengerikan di belakang kami, seolah-olah bayangan gelap yang terus mengintai. Nafas kami terengah-engah, tubuh lelah dan kaki gemetar. Hanya lampu-lampu jalan yang redup yang menjadi tanda bahwa kami telah meninggalkan zona teror. "Gua nggak percaya kita masih hidup," Dika berkata dengan suara serak. Matanya terpaku ke jalan setapak yang baru saja kami tinggalkan. "Gua nggak bakal balik lagi ke sana, Rick. Gua nggak peduli dengan konten atau apapun. Kapok gua." Aku mengangguk setuju. Namun masih ada sesuatu yang tidak selesai. "Gua juga nggak bakal ngajak lo lagi ke tempat kayak gini," sahutku mencoba menenangkan diri. Aku menoleh ke arah Dika yang masih terlihat pucat. "Udah yuk, kita cabut. Kita istirahat dulu, pikirkan semuanya nanti." Dika mengangguk pelan. Tapi sebelum kami sempat melangkah lebih jauh, ponselku berbunyi. Suara notifikasi pesan. Dan dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari saku. Dan saat aku melihat layarnya, jantungku seakan berhenti. Karena isinya hanya 2 kata dari nomor tak dikenal. "Ikut pulang." "Siapa yang kirim pesan, Rick?" tanya Dika, matanya tajam memandang ponselku. Aku menggeleng pelan, tak bisa berkata apa-apa. "Nggak penting, kita pergi sekarang," ujarku. Kami berjalan cepat meninggalkan hutan, meninggalkan semua yang ada di belakang kami. Namun di dalam benakku, pesan itu terus menghantui. Apakah sosok yang ngirim pesan ini si kuntilanak itu? Masa iya? 1 hari setelah malam itu, Dika bercerita bahwa dia sering sekali bermimpi tentang sosok kuntilanak yang kami temui di hutan kemarin. Bahkan di telinganya, baik ketika sadar maupun berada di dalam mimpi, dia mendengar suara tawa lirih dari sosok kuntilanak itu. Aku sempat menanyakan hasil rekaman dari kamera yang kami sempat rekam kemarin. Tapi kata Dika, kameranya rusak ketika kami jatuh saat berlari. 2 hari setelah itu, Dika sering bercerita bahwa dia semakin sering diteror oleh sosok kuntilanak, baik ketika tidur maupun ketika dia tersadar, baik saat siang hari maupun malam hari. Hari ketiga, aku tidak mendapati Dika menghubungiku lagi, dan ketika aku mencoba menelponnya, dia tidak mengangkatnya, bahkan pesanku pun tidak dibalasnya. Karena merasa khawatir, keesokan harinya aku pun berkunjung ke rumah Dika untuk melihat bagaimana keadaannya. Namun yang kutemui sangat mengiris hati. Aku melihat Dika terduduk di kamarnya dengan pandangan kosong.
Dia seperti tubuh yang tidak punya ruh. Aku sempat bertanya pada ibunya apa yang terjadi pada Dika. Menurut ibunya Dika, sebelum Dika menjadi seperti ini, Dika seperti orang yang ketakutan dan berteriak-teriak di dalam kamarnya. Semakin ditenangkan oleh orang tuanya, semakin Dika berteriak dan mengurung diri. Aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi kepada Dika. Tapi saat ini, kedua orang tuanya sedang mengusahakan kesembuhan Dika dengan mendatangi beberapa orang pintar. Kita doakan semoga Dika bisa sembuh seperti sedia kala. Dan semoga kisah kami berdua ini bisa memberikan kita semua pelajaran bahwa nyawa kita terlalu berharga untuk sekedar mencari konten belaka. Im, lo yakin gak mau tidur di kamar aja? Tanya Andi yang sudah setengah mengantuk sambil mengusap matanya. Aku tersenyum kecil mencoba terlihat santai meskipun perutku sudah mulai kram sejak beberapa jam yang lalu. Gak apa-apa Andi, gue nyaman kok di sini. Lagian gue kalau tidur di kasur lu tidur di mana? Sofa. Aku mencoba bercanda untuk menyembunyikan rasa tidak nyaman di perut yang semakin menjadi-jadi. Andi tertawa pelan sambil menguap. Ya udah, terserah lu sih. Gua ke kamar dulu ya. Kalau butuh apa-apa panggil aja. Yoi, thanks Andi. Jawabku berusaha tetap tenang meskipun gelombang rasa tidak enak di perut mulai semakin sering datang. Dia pun masuk ke kamarnya, menutup pintu. Sementara aku masih berbaring di sofa ruang tamu, mencoba mengalihkan pikiran dari rasa kebelet yang mulai tak tertahankan. Aku memandangi langit-langit ruang tamu, berusaha mengatur nafas agar tenang. Rumah Andi memang tidak terlalu besar, tapi nyaman. Rumahnya ini sebenarnya tidak terlalu asing bagiku, karena sudah beberapa kali aku menginap di sini. Namun malam ini rasanya berbeda. Mungkin karena suasana malam yang sepi dan suasana rumah tua ini yang agak berisik. Suara kayu yang berderit dari lantai atas dan tiupan angin malam dari jendela yang tidak tertutup rapat menambah kesan seram pada malam itu. Perutku semakin kram dan akhirnya aku menyerah. Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Sial, gumamku pelan sambil bangun dari sofa. Aku menatap ke arah pintu kamar mandi yang berada di ujung lorong. Lampu di dalamnya menyala, menciptakan bayangan samar di bawah pintu. Aku berdiri, menghela nafas, lalu berjalan pelan menuju ke kamar mandi. Saat aku membuka pintu kamar mandi, hawa dingin langsung menyergap wajahku. Ruangan itu terasa jauh lebih dingin daripada ruang tamu, meskipun lampunya terang. Lantainya yang terbuat dari ubin dingin semakin menambah suasana tidak nyaman. Namun, aku terlalu fokus pada rasa tidak enak di perutku untuk memikirkan hal lain. Aku langsung menuju toilet, duduk di ujung ruangan. Duduk dengan cepat, berharap semuanya akan selesai dalam beberapa menit. Suasana di dalam kamar mandi sangat sepi. Hanya ada suara nafasku dan deru air dari shower yang tidak sepenuhnya tertutup rapat. Tetesan air terdengar seperti irama yang pelan dan menenangkan. Setidaknya awalnya begitu. Namun tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin yang tadi kurasakan di pintu kamar mandi mulai merambat perlahan ke seluruh tubuhku. Bulu kuduku meremang dan entah mengapa suasana menjadi jauh lebih sunyi. Ini sih terlalu sunyi. Aku menoleh sedikit, mencoba melihat apakah ada sesuatu yang tidak beres. Namun tidak ada apa-apa di lantai kamar mandi. Tidak ada pergerakan dari apapun yang mencurigakan. Tapi ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Seolah-olah aku sedang diawasi. Pelan-pelan aku mengangkat kepala dan melihat ke atas. Dan di sanalah ada sosok perempuan berambut panjang, rambutnya acak-acakan dan basah, tubuhnya berlumuran darah. Dia menempel di langit-langit kamar mandi, tepat di atas kepalaku,
dengan posisi terbalik. Matanya hitam legam, menatapku dengan tatapan yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Bibirnya menyeringai, menampakkan gigi-gigi yang runcing dan kotor. Jantungku langsung berdetak tak karuan. Tubuhku membeku di tempat. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terasa kering dan terkunci. Tidak ada suara yang keluar. Nafasku pendek terengah-engah, dan keringat dingin mulai mengalir di sepanjang leherku. Sosok itu masih di sana, menatapku dengan mata kosongnya. Wajahnya semakin dekat, seolah-olah hendak menghampiriku. Aku mencoba merapal doa, berharap itu bisa membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suaraku gemetar. Kata-kata yang kuucapkan terdengar berantakan. Lidahku terasa kaku dan aku tidak bisa menyelesaikan doaku dengan benar. Doa yang biasa kurapal dengan lancar setiap hari kini terasa sulit, terpotong-potong karena ketakutan yang mencekik. Sosok itu semakin mendekat dan tawa serak mulai terdengar. Tawa yang pelan tapi jelas memenuhi seluruh ruangan, seolah datang dari setiap sudut kamar mandi. Aku merasa mual, kepalaku pusing, dan satu-satunya hal yang bisa kupikirkan saat itu adalah aku harus keluar dari sini sekarang. Dengan sekuat tenaga aku berdiri dari toilet, meskipun rasa panik dan kaget membuat tubuhku gemetar hebat. Aku lupa segalanya. Lupa bahwa aku masih belum selesai buang air. Lupa bahwa aku bahkan belum cebok. Yang ada di pikiranku hanyalah kabur. Kabur dari sosok mengerikan yang masih menempel di langit-langit. Aku membuka pintu kamar mandi dengan keras, hampir merobohkannya. Aku berlari ke lorong menuju ruang tamu. Nafasku tersengal-sengal. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke kamar Andi, yang terlihat masih setengah tertidur di kasurnya. Andi, aku tergagap mencoba berbicara meski nafasku terengah-engah. Andi bangkit dengan wajah bingung. Apaan sih, Dim? Kenapa loh? Aku mencoba menenangkan diri, tapi tubuhku masih gemetar hebat. Gua lihat sesuatu di kamar mandi. Ada perempuan di langit-langit. Serius gua, Di? Andi tampak bingung lalu mengerutkan dahi. Apa? Perempuan kamar mandi? Lu yakin gak ngimpi? Udah tengah malam gini, halu kali lu. Aku menggeleng cepat. Gua gak mungkin halu, Di. Gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Dia ada di langit-langit. Rambutnya basah. Dia menatap gua, Di. Andi mendesah pelan. Tampaknya masih belum percaya. Tapi sebelum dia sempat berkata lagi, tiba-tiba dia mengerutkan hidungnya, lalu menatapku dengan ekspresi aneh. Dim, lo bau banget, bau tai lo. Aku terdiam lalu tersadar bahwa aku belum cebok. Rasa takut yang tadi memenuhi pikiranku perlahan-lahan berganti dengan rasa malu yang luar biasa. Gua lari tadi, belum sempet. Ya lo tau lah. Andi menahan tawanya. Meskipun aku bisa melihat dia berusaha keras untuk tetap serius. Gila lo, Dim. Masa lari-lari dari kamar mandi gak cebok? Bau banget sumpah. Aku tidak tahu harus merasa malu atau kesal. Di, serius, gue ketakutan setengah mati. Masa gue harus mikirin cebok? Lo gak ngertiin, Di? Lo gak lihat sih apa yang gue lihat? Andi akhirnya tertawa lepas. Ya ampun, Dim, gue percaya lo takut. Tapi seriusan ini, mendingan lo balik ke kamar mandi sana, beresin dulu urusan lo. Gue gak tahan baunya. Aku terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Rasa takut yang masih menghantui tiba-tiba terasa sedikit pudar oleh situasi yang benar-benar absurd. Andi benar, aku harus kembali ke kamar mandi untuk menyelesaikan urusanku. Meskipun rasanya aku enggan kembali ke sana, tapi gak mungkin kan aku terus-terusan bau begini. Aduh, gue bener-bener gak mau balik, kataku pelan. Andi bangkit dari tempat tidurnya, menepuk bahuku sambil tertawa kecil. Udah, gue temenin ke kamar mandi. Lo cebok, gue jagain pintu. Kalau ada yang aneh, gue yang tanggung jawab. Aku menatapnya dengan penuh rasa terima kasih.
Meskipun masih ada rasa takut, setidaknya kali ini aku tidak sendiri. Bersama Andi, aku berharap bisa menyelesaikan ini semua tanpa insiden lebih lanjut. Kami berdua akhirnya berjalan pelan-pelan kembali ke kamar mandi. Hawa dingin masih terasa, tapi kini ada sedikit keberanian dalam diri. Andi berdiri di depan pintu, sementara aku dengan hati-hati masuk kembali ke kamar mandi. Aku mencoba tidak melihat ke langit-langit. Sosok itu mungkin sudah tidak ada, atau mungkin masih ada, tapi aku nggak mau tahu. Aku menyelesaikan urusanku dengan cepat, lalu langsung keluar dari kamar mandi. Dengan perasaan lega, meskipun jantungku masih berdebar kencang. Andi tersenyum puas. Nah, gitu dong. Sekarang udah gak bau lagi, aman. Aku menghela nafas panjang lalu menatap Andi. Lo beneran gak lihat apa-apa, Andi? Gak dengar suara apa-apa gitu? Andi menggeleng pelan. Gak ada apa-apa, Dim. Mungkin lo lagi capek aja, jadi pikiran lo itu. Aku mengangguk pelan. Meskipun dalam hati, aku masih yakin dengan apa yang kulihat. Tapi jauh di dalam benakku, aku tahu bahwa apa yang terjadi malam ini bukan hanya imajinasi. Sosok itu nyata, dan aku tidak yakin ini akan menjadi pertemuan terakhirku dengannya. Setelah kembali tidur, aku terbangun pagi hari dengan perasaan yang masih tidak enak setelah kejadian aneh semalam di rumah Andi. Pikiranku berkecamuk dengan ingatan tentang sosok perempuan di kamar mandi yang menempel di langit-langit, tertawa serak seolah-olah menikmati ketakutanku. Saat aku terbangun di kamar tamu Andi pagi itu, semua tampak baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda dari sosok mengerikan itu. Tapi aku tahu, rasa takutku tidak akan begitu mudah menghilang. Ayo, sarapan dulu, Dim. Gua udah bikinkan roti bakar sama teh nih. Andi berkata dari dapur sambil mengaduk teh hangat. Aku menghampirinya di dapur, mencoba untuk bersikap biasa meski kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Makasih, Andi. Lu serius gak ngerasa apa-apa semalam? Andi mengerutkan keningnya, menatapku seolah aku sedang bercanda. Lu masih ngebahas yang semalam? Gua gak lihat apa-apa, Dim. Mungkin lu kecapean aja. Bisa jadi gara-gara lu begadang buat kerja di kantor, atau ada yang lagi ngisengin lu. Aku menghela nafas, menahan diri untuk tidak memaksa cerita. Mungkin. Gua juga bingung, Di. Tapi yang gua lihat, itu nyata. Gak mungkin halusinasi. Andi tersenyum tipis, seakan tidak mau memperpanjang masalah ini. Yang penting sekarang lu santai, gak usah mikirin yang aneh-aneh. Nih, makan roti dulu. Marki, Bob. Aku menerima roti yang dihidangkan Andi, namun pikiranku tetap dipenuhi bayangan sosok itu. Saat aku akhirnya selesai sarapan, Andi menawarkan untuk mengantarku pulang. Gak usah, Andi, gua bawa motor. Ingat kan? Aku tersenyum kecil. Andi menepuk punggungku. Ya udah, kalau gitu lu hati-hati. Kalau ada apa-apa, kabarin gua ya. Aku hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih lagi sebelum meninggalkan rumah Andi. Meski percakapan kami berakhir dengan ringan, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sepanjang perjalanan pulang, suasana pagi yang biasanya menyenangkan berubah menjadi sangat aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dan jalanan yang seharusnya sudah mulai ramai oleh aktivitas warga justru terasa lebih sepi. Aku memacu motorku dengan kecepatan normal, tapi setiap kali aku melewati tikungan atau belokan, ada perasaan ganjil yang menghantui. Sampai di belokan pertama, aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sudut mataku menangkap sesuatu yang bergerak di pinggir jalan. Aku memperlambat laju motorku, menoleh ke arah sumber gerakan itu, dan hatiku seketika mencelos. Sosok perempuan itu berdiri di sana, berbalut kain putih kotor dengan rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Dia hanya berdiri diam, tapi pandangannya terasa menusuk. Aku tidak sempat berpikir. Rasa takut yang menjalar begitu cepat membuatku mempercepat laju motor, meninggalkan sosok itu tanpa berani menoleh lagi. Namun, di belokan kedua, dia muncul lagi. Kali ini lebih dekat.
di tepi jalan tepat di samping sebuah pohon besar. Rambutnya masih acak-acakan, tubuhnya masih kurus dan berdarah. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Nafasku semakin berat dan pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Bagaimana bisa dia muncul lagi? Apa yang dia inginkan? Aku menunduk, fokus pada jalan di depanku, berusaha untuk tidak memperdulikan sosok itu. Namun, di setiap belokan yang kulalui, sosok itu terus muncul. Semakin lama, dia semakin dekat. Pada belokan terakhir sebelum aku sampai di rumah, dia berdiri tepat di tengah jalan, membuatku hampir menghentikan motorku karena ketakutan. Tapi aku memaksakan diri untuk melaju lebih cepat melewatinya dengan tubuh yang gemetar. Begitu sampai di depan rumahku, aku berhenti sejenak. Keringat dingin membasahi tubuhku dan nafasku tersengal-sengal. Aku melihat ke arah jalanan di belakang, memastikan bahwa sosok itu tidak lagi mengikutiku. Aku segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan cepat dan mengunci rapat-rapat. Suasana di dalam rumah terasa lebih hangat, tapi pikiranku masih kacau. Aku mencoba menenangkan diri dengan duduk di sofa ruang tamu. Rasanya begitu melelahkan, seolah-olah aku baru saja dikejar oleh sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Ini pasti cuma perasaan, stres kali gua, gumamku pada diri sendiri, mencoba membujuk pikiran-pikiran negatif yang menghantui. Setelah beberapa saat duduk di ruang tamu, aku memutuskan untuk pergi ke kamar. Aku merasa butuh tidur sejenak. Mungkin setelah istirahat, pikiranku akan lebih jernih. Aku berjalan menuju kamar, menyalakan lampu dan segera berbaring di kasur yang terasa lebih nyaman dari biasanya. Namun, rasa nyaman itu tidak berlangsung lama. Saat aku sedang mencoba memejamkan mata, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Aku membuka mata perlahan dan pandanganku tertuju ke langit-langit kamar. Sosok itu lagi menempel di langit-langit dengan wajah yang pucat dan penuh darah. Jantungku terasa berhenti, ingin berteriak tapi suaraku tercekik di tenggorokan. Tubuhku tidak bisa bergerak, seolah-olah ada yang menahanku. Dia melayang perlahan turun ke arahku, semakin dekat. Setiap detik terasa seperti siksaan dengan sosok itu yang terus mendekat tanpa henti. Aku mencoba membaca doa, tapi sama seperti sebelumnya. Aku hanya bisa menatapnya dengan ketakutan yang luar biasa. Sosok itu semakin dekat, wajahnya sudah hampir menyentuh wajahku. Dan tiba-tiba, semua menjadi gelap. Aku membuka mata perlahan, cahaya terang menyilaukan pandanganku dan aroma antiseptik memenuhi udara. Aku terbaring di tempat tidur yang asing, dengan selimut putih yang menutup tubuhku. Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadari bahwa aku berada di rumah sakit. Dim, lu udah sadar? Aku menoleh ke arah suara itu dan melihat Andi duduk di kursi di samping tempat tidurku. Wajahnya penuh kekhawatiran, tapi ada sedikit rasa lega dalam nada suaranya. Di, gua di mana? Kenapa gua di sini? Tanyaku dengan suara lemah. Andi menatapku dengan serius. Lu kecelakaan, Dim. Tadi siang, waktu lu pulang dari rumah gua, orang-orang nemuin lu pingsan di jalan, motor lu jatuh. Gua dikabarin sama rumah sakit, makanya gua langsung kesini. Aku mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi semuanya terasa kabur. Kecelakaan, gue jatuh. Kok gue gak inget apa-apa ya? Gue cuma ingat gue sampai rumah, terus Andi menggeleng pelan. Enggak, lo gak sampai di rumah. Lo jatuh sebelum itu. Mungkin lo ngantuk atau lagi gak fokus, makanya jatuh. Pikiranku berputar, mencoba memproses apa yang baru saja Andi katakan. Jadi, semua yang ku alami setelah pulang, semua itu hanya mimpi. Sosok itu, pertemuan di setiap belokan, dan dia muncul di kamarku, semuanya hanya ada di kepalaku. Tapi meskipun begitu, rasa takut itu tetap ada. Mimpi atau bukan, sosok itu terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Gue pikir gue sampai rumah.
Gua pikir gua lihat dia lagi. Dia? Siapa? Andi bertanya bingung. Aku terdiam sejenak, tidak yakin apakah aku harus menceritakan semuanya pada Andi. Tapi pada akhirnya aku hanya menggeleng lemah. Andi menepuk bahuku dengan lembut. Ya udah, yang penting lu sekarang udah aman. Dokter bilang lu butuh istirahat. Aku hanya bisa mengangguk pelan dan melihat Andi berjalan menjauh membelakangiku. Tapi aku masih bisa mendengarkan sesuatu diucapkan oleh Andi meskipun pelan. Apa nih sih ya? Pengalaman buruk di rumah Andi yang membuatku harus kecelakaan, entah itu memang kesalahanku atau memang gara-gara sosok supranatural yang terus mengikutiku. Tapi sejak saat itu, aku tak pernah lagi menginap bahkan bermain ke rumah Andi. Sore itu, aku ngobrol dengan temanku dan kakakku. Sebut saja nama temanku ini dipanggil Jitrek, sementara kakakku namanya Kabul. Kami bertiga berencana untuk mencari wadah rokok atau bungkus rokok, karena memang waktu kecil kami itu sering memainkan permainan di mana wadah rokok itu kita potong-potong dan dibentuk menyerupai gambaran, lalu disusul dengan cara ditumpuk dan kemudian bergiliran akan melemparinya dengan sendal. Ketika wadah rokok itu kena dan keluar dari lingkaran, maka akan menjadi milik bagi yang mampu mengeluarkannya. Ya, sebuah mainan tradisional dari desaku pada waktu itu. Umurku waktu itu sekitar 10 tahun. Sebelum lanjut, ini kalian pada paham gak ya? Permainan rokok yang dilipat kayak gitu-gitulah ya, paham lah ya, kita anggap paham aja lah ya. Nah, waktu itu tuh aku masih kelas 4 SD. Jadi biasalah, anak kecil zaman dulu emang belum ada HP ataupun gadget. Dan teknologi juga nggak secanggih sekarang. Kayaknya tahun 2005 deh ya. Nah, besok paginya kita bangun pagi sebelum subuh, niatnya untuk mencari wadah rokok ke desa seberang. Karena kalau jam segitu, belum ada yang bangun. Dan pastinya masih banyak wadah rokok kosong yang belum ditemukan oleh anak lain. Pagi-pagi buta aku bangun. Kulihat kakakku masih tidur. Kulihat jam masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Batinku, bentar lagi lah, sandaran dulu, nanti bangun lagi jam 3:30. Kulihat kakakku juga kayaknya masih enak tidur. Pikirku, lagian Jitrek gimana ya, jam segini juga masih belum bangun. Nanti jangan-jangan setelah sampai di rumahnya, dia masih molor lagi. Pikirku sambil merem-merem tuh. Sampai tak terasa, waktu pun sudah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Segera aku membangunkan kakakku. Bul, Kabul, bangun Bul. Ayo, jadi nggak kita cari wadah rokok? Katanya mau cari sebagi mungkin, biar dapat banyak. Mendengar suaraku yang membangunkannya, perlahan ia pun terbangun dan membuka mata. Iya, hampir lupa aku, jawabnya. Terus Jitrek gimana? Tanyanya kepadaku. Udahlah, kita ke rumahnya aja dulu. Kalau belum bangun, kita gedor aja rumahnya. Emang rada barbar sih ya guys, soalnya juga anak zaman dulu, wajar lah ya. Kami berdua pun mulai keluar rumah dan berjalan. Ku tengok kanan kiri, jalanan masih gelap. Langit pun masih terlihat bintang-bintang dan beberapa awan tebal yang melintas. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Jarak rumah kami dengan rumah Jitrek sekitar 500 meter. Kami pun terus berjalan hingga sampai di depan rumahnya. Cuh, rumahnya masih gelap, belum bangun dia. Ayo Bol, kita gedor rumahnya, siapa tahu dia langsung bangun. Aku dan kakakku pun menuju pintu rumah Jitrek. Bunyi pintu kami ketuk, namun belum ada yang bangun, dan aku ketuk lagi. Trek, Jitrek, jadi nggak nih cari wadah rokok? Trek, Jitrek, jadi nggak nyari wadah rokok? Tidak berapa lama, pintu pun dibuka. Siapa ya? Pak, ini kemarin kita janjian sama Jitrek. Katanya hari ini mau cari wadah rokok bareng ke desa sebelah. Oh, ya sudah. Bentar ya,
tak bangunin dulu anaknya. Ternyata yang keluar bapaknya Jitrek. Kami pun menunggunya beberapa menit hingga Jitrek keluar rumah. "Loh, udah nyampe?" sahut Jitrek. "Ya udahlah, kan janjiannya sebelum subuh kita berangkat. Coba lihat ini jam berapa. Pasti sebentar lagi udah subuh. Nanti kalau setelah sholat subuh, pasti udah banyak anak-anak yang udah nyari dan kita nggak bakalan kebagian wadah rokoknya. Gimana sih kamu?" "Iyalah, iya, ayo berangkat. Kalian udah sarapan belum?" tanya Jitrek. "Lawang jam segini kok nanyain sarapan. Gimana sih Trek?" Memang Jitrek ini orangnya agak suka bercanda dan selengean. Kami pun mulai berjalan bersama. Jalanan masih sepi. Kami melewati jembatan karena memang rumah Jitrek sebelahnya adalah jembatan yang menghubungkan dengan desa sebelah. Kami mulai berjalan di atas jembatan. Di sana kami melihat sungai yang mengalir. Walaupun gelap, tapi samar-samar alirannya terlihat juga. Suara gemericik air mengalir terdengar jelas karena memang tidak ada suara lain selain suara aliran sungai yang mengalir. Setelah sedikit melewati jembatan, kami berjalan di jalan yang kanan dan kirinya ada pohon-pohon bambu dan juga pohon jati. Sangat gelap sekali karena memang di sana tidak ada penerangan. Jaraknya ada sih, tapi jauh, sekitar 50 meter dari pohon-pohon bambu itu. Kami bertiga berjalan tanpa ada rasa takut. Tapi sebenarnya sih ada. Cuman kalau ada teman ya gengsi lah ya kalau ngaku takut. Setelah berjalan, tidak lama kemudian kami mulai mencari di sekeliling rumah-rumah warga. Ya di sekitar tong-tong sampah lah. Dan kami menemukan satu wadah rokok yang sangat mantap. Merek rokoknya itu Kennedy. Rokok merek luar ini memang waktu itu menjadi salah satu unggulan di kalangan anak-anak karena memang harganya merupakan salah satu yang paling tinggi, yaitu dihargai 50.000. "Wah, rezeki nomplok nih," sahutku. "Ayo kita cari lagi." Kami pun semakin antusias dan bersemangat. Di tong sampah yang lain, kami tidak menemukan wadah rokok lagi. "Ayo kita pindah tempat. Coba kita jalan lagi ke rumah yang lain." Kami pun masih berjalan di sekitar rumah yang dekat jalan raya. Dikarenakan gelap, kami tidak berani untuk masuk terlalu dalam ke rumah-rumah yang ada di dalam gang. Kami melewati jalan yang sampingnya ada lapangan. Kami bertiga pun menoleh. "Wih, lapangannya besar ya. Enak nih kalau main bola di sini." Ya sambil ngobrol-ngobrol gitulah. Di sana ada rumah besar dengan pagar besar yang ada di dekat jalan depan lapangan. "Ayo coba kita cari di sana. Siapa tahu ada merek Kennedy lagi. Kan lumayan tuh," kata Jitrek. Aku pun mengiyakan. Di sana ada 2 tempat sampah di samping rumah itu. Kami pun mengais-ngais untuk mencari tempat rokok. Tapi yang kami temukan malah wadah rokok merek Surya. Jumlahnya sih lumayan, ada sekitar 10 bungkus. Wah, kalau Surya ini harganya paling murah karena mudah dicari dan harganya itu cuma 1.000 rupiah. Tapi nggak apa-apalah, ketimbang nggak ada, kan lumayan. Tapi tiba-tiba setelah itu, bulu kuduku berdiri merinding. Lalu pandanganku tertuju ke lapangan yang gelap. Di sana nampak ada sosok putih sekelebat lewat begitu cepat. Apa itu? Dalam hati aku bertanya-tanya. Lalu cepat-cepat aku mengajak mereka untuk pindah tempat. "Ayo, kita coba pindah ke depan. Tuh, di sekolah itu. Di sana terang. Siapa tahu guru-guru di sana ada yang buang wadah rokok. Kan itu ada tempat sampah di depan tembok sekolah." "Ayolah, gaslah," jawab mereka berdua. Kami berjalan lagi ke depan sekolah dasar desa sebelah ini. Ku tengok nama sekolahnya. Sekolah Dasar Mangga Negeri Terpadu. Kayaknya sekolah ini bangunannya nggak begitu beda dengan sekolahanku, tapi bangunannya tidak begitu banyak dan masih luas SD negeri tempatku sekolah. "Ada nggak wadah rokoknya?" tanyaku pada mereka berdua. "Belum nemu ini. Ayo coba kita korek lagi, siapa tahu nemu." Tapi sialnya, kami tidak menemukan satupun wadah rokok di tempat sampah itu. Aduh, nggak ada apa-apanya. Mungkin guru-guru di sini baik-baik, nggak ada yang pada ngerokok. Cobalah
kita pindah lagi. Siapa tahu nemu di jalan. Ajakku. Kami pun berjalan lagi dan menemukan ada sebuah warung kopi di depan sana. Kami pun menuju ke sana. Setibanya di depan warung kopi, kami mulai menyusuri dan mencari di samping-samping warkop itu. Dan ternyata ada banyak sekali wadah rokok kretek. Tapi itu tidak laku dan tidak bisa dibuat mainan. Yang kami cari memang wadah rokok yang berbentuk dus kecil yang bisa dilipat dan disusun untuk serampangan. Trek, sini, aku nemuin wadah rokok Grendel nih. Mana-mana? Setelah aku ambil dan aku buka, ternyata masih ada rokoknya. Malah cuma berkurang 1 batang. Widih, rejeki nih. Kalau dijual, laku nggak ya? Tanya Jitrek. Aku malah menjawab dengan guyon. Kalau dirokok sendiri, kayaknya enak nih Trek. Walah, malah dirokok sendiri. Gak takut apa dimarahi ibumu? Ya kan aku bercanda, jawabku. Cobalah nanti kita jual. Kalau laku, siapa tahu ada yang mau. Ayolah kita pindah aja. Di sini gak ada apa-apanya. Coba kita ke arah pabrik. Siapa tahu ada banyak di sana. Ya, di desa itu memang ada sebuah pabrik makanan ringan atau cemilan yang berdiri belum cukup lama. Mereka memproduksi makanan ringan dan cemilan seperti makaroni. Tapi katanya pabrik itu angker. Kan banyak orang yang bilang di situ angker Trek. Sering ada penampakan hantu cewek yang tiba-tiba nangis kalau nongolin wujudnya. Heleh, sama demit aja takut. Nanti kalau muncul, aku timpuk tuh hantu, jawab si Jitrek dengan sompral. Kakakku Kabul cuma diam karena memang dia tipe anak yang pendiam dan tidak banyak tingkah. Ayolah, tapi jangan jauh-jauh ya jaraknya kalau jalan. Nanti takutnya hantunya nongol, terus ada yang ketinggalan dan hilang kan. Kita ini masih anak-anak, nanti orang tua kita susah carinya. Kami lalu berjalan menuju pabrik itu. Sampai di sana, hawanya sangat beda, pekat dengan nuansa horornya. Walau memang pabrik itu cukup terang, tapi ketika tidak beroperasi pada malam hari, apalagi ketika sepi, sangat terasa mencekam. Tiba-tiba terdengar suara seperti sayap ayam yang dikepakkan dari atas pohon dekat pabrik. Perlahan-lahan muncul suara cekikikan wanita yang melengking. Awalnya lirih, tapi lama-lama suaranya keras dan membuat kami bertiga kaget serta ketakutan. Apa itu? Tanyaku. Gak tahu, jawab Jitrek. Kakakku kemudian memotong obrolan kami. Itu apa di atas pohon? Kami bertiga tidak bisa berkata-kata karena tiba-tiba ada sosok putih yang masih dalam bentuk setengah bayangan mulai memadat dan menampakkan wujudnya. Dia tertawa cekikikan. Sosok itu semakin keras. Tidak berpikir lama, kami bertiga segera lari dan kabur dari sana, berlari kencang-kencangnya. Tidak bisa memikirkan apa yang kami bertiga lihat. Kakakku lari paling depan, aku di tengah dan Jitrek paling belakang. Cepet Trek larinya yang kenceng. Takutnya hilang kan kamu yang paling sompral tadi. Tungguin bentar. Aduh, ngos-ngosan. Memang sosok tadi belum sepenuhnya mewujud, masih samar-samar, tapi mulai memadat. Dan kami bertiga sudah bisa menebak kalau sosok itu adalah sosok kuntilanak. Sesuai dengan desas-desus yang ada, kami bertiga pun akhirnya bisa membuktikan sendiri tentang rumor itu. Cukup jauh kami berlari, akhirnya kami berhenti. Wes, cukup, kita berhenti dulu. Aku udah gak kuat lari nih, sahutku. Kakakku pun berhenti, sedangkan Jitrek di belakang masih berlari menghampiri kami berdua. Ah, gendeng kalian, aku ditinggal lari cepet banget. Ya maaf, soalnya kami juga takut. Lagian kamu larinya lambat banget, kayak keong, jawabku. Takut aku, seumur-umur baru ini lihat, sahut kakakku Kabul. Terus gimana ini? Kita lanjut gak cari wadah rokoknya? Tanyaku pada mereka berdua. Bentarlah, kita istirahat dulu. Memang kami ini tinggal di sebuah kota kecil di daerah Jawa Timur. Karena itu, Jawa Timur dari dulu terkenal akan mistisnya dan kehororannya.
banyak cerita-cerita dari orang tua kami yang berkembang bahwa banyak sekali sosok lelembut, dan yang paling terkenal adalah sosok siluman buaya putih dan hantu Farida yang sering meminta tumbal nyawa. Keduanya adalah urban legend di daerah kami, bahkan sampai terkenal di kota lain, dan banyak acara televisi yang sudah meliput tempat kami untuk mencari kebenaran akan urban legend tersebut. Kota kami dan desa kami juga dilewati oleh sungai yang cukup panjang, yaitu Sungai Brantas, dan ada banyak kuburan keramat, serta juga kuburan kuno peninggalan zaman penjajahan Belanda. Jadi menurut cerita masyarakat dan orang tua kami, orang yang membelot pada Belanda dan Jepang akan dibunuh dan dieksekusi secara kejam, entah ditembak atau dipenggal, lalu mayatnya dibuang ke Sungai Brantas. Bahkan ada juga cerita yang menyebutkan bahwa sempat air Sungai Brantas berubah jadi merah kalau itu karena saking banyaknya mayat yang dibuang ke sana, dan banyak mayat yang terapung di sungai itu. Sungguh ngeri dengarnya. Memang tidak bisa dibayangkan kejadiannya seperti apa. Ada juga cerita urban legend tentang hantu Farida. Sosok hantu ini diyakini adalah korban pemerkosaan pada zaman dulu ketika Orde Baru, di mana setelah diperkosa, mayatnya dibuang ke Sungai Brantas dan tidak ditemukan hingga sekarang, sehingga arwahnya yang penasaran menuntut balas akan kematiannya dan selalu mengganggu orang yang hati dan pikirannya kotor ketika melakukan perjalanan. Hantu ini diyakini mendiami sepanjang jalan raya desa seberang yang berjarak sekitar 10 km dari desaku, dan akan mengganggu pengguna jalan yang lewat, apalagi yang lalai dan sembrono dalam perjalanannya. Tidak sedikit kecelakaan jalan yang dikaitkan dengan kemunculan hantu Farida. Yaudah, kembali ke cerita semula ya. Setelah berlari ngos-ngosan dan capek, akhirnya kami berhenti sejenak dan istirahat sambil membicarakan apa yang baru saja kami lihat. Apa ya tadi, Trek? Kamu lihat nggak? Tanyaku memastikan. Aduh, sial. Tadi lumayan jelas nongolnya. Iya, Trek. Ini gara-gara kamu sih yang sompral. Ngatain mau kamu timpuk segala lah. Akhirnya nongol beneran kan hantunya? Makanya jangan sompral kamu, Trek, sahut Kabul juga dengan nada kesal pada G-Trek. Udahlah, gimana ini? Kita lanjut nggak cari wadah rokoknya? Kataku. Ya lanjut lah, udah nanggung juga. Masih dapat sedikit ini. Kita kan udah susah-susah bangun pagi. Ya udah, kalau gitu kita coba jalan ke arah masjid depan sana aja. Siapa tahu banyak wadah rokoknya. Kan kalau ada orang sholat terus merokok itu, dibuang wadah rokoknya di sekitar masjid. Ucapku pada mereka. Bener sih kamu, cukup masuk akal. G-Trek mengiyakan. Oke lah, yuk kita jalan lagi. Kabul pun juga mengiyakan, dan akhirnya kami bertiga berjalan lagi untuk mencari wadah rokok. Sambil was-was, kami berjalan dengan takut. Takut-takut kalau diikuti oleh sosok kuntilanak tersebut. Kan gak lucu kalau kita kabur lagi. Sebenarnya masjid ini jalan masuknya terlihat terang dari kejauhan. Akan tetapi untuk menuju ke sana, kami harus melewati perkebunan dan rumah kosong di pinggir jalan sekitar 20 meter, baru nanti ketemu masjid itu. Waduh, pikirku udah takut ini. Membayangkan ada setan yang keluar dari kebun atau rumah kosong. Kami berjalan sampai di depan gapura masjid. Kami pun mulai masuk dan mencari ke sekeliling masjid. Akan tetapi kami tidak menemukan satupun wadah rokok di sana. Kutengok di sekitar masjid itu ada 4 rumah. 3 rumah sejajar berdampingan dan ada 1 rumah yang agak masuk ke belakang. Sepertinya belakang rumah itu adalah perkebunan bambu yang cukup rimbun. Kukira penampakan Mbak Kunti tadi adalah akhir dari gangguan makhluk gaib. Ternyata bukan. Karena ini masih awal dan cerita ini berlanjut membuktikan bahwa ketika waktu akan menjelang subuh, eksistensi makhluk gaib itu masih ada. Coba kita tengok ke rumah 4 itu, ajakku ke G-Trek dan Kabul. Kabul dan G-Trek pun tanpa banyak kata mengiyakan.
Jadi 4 rumah ini adalah rumah yang penerangannya tidak begitu terang, masih lampu bolam kuning, dan rumahnya pun tidak begitu besar. Rumah orang kampung lah ya, pada umumnya gimana, hanya saja sudah terbuat dan dibangun dengan semen, menandakan mereka orang yang cukup mampu pada zaman tersebut. Pada rumah pertama, kami menemukan satu wadah rokok merek Kennedy lagi. Wih, mantep lah. Kami pun semakin semangat dan antusias. Kayaknya memang ini adalah rezeki kami. Setelah itu, kami menuju ke rumah yang kedua. Dan kami menemukan merek rokok Gucci, warnanya putih. Ini kan merek rokok Gucci, mahal ini, bahkan lebih mahal dari merek Kennedy. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke rumah yang ketiga. Namun tidak ada apa-apa, hingga kami sampai di depan rumah keempat. Coba kita cari lagi, siapa tahu nemu lagi. Gimana kalau kita berpencar? Siapa tahu bisa ketemu lebih cepat, ajak Jitrek memberi ide. Waduh, gimana ya? Apa nggak apa-apa? Tanya Kabul. Ya nggak apa-apa, kan ini udah mau azan. Nggak apa-apalah, lagian nggak ada makhluk gituan yang nampak kalau menjelang subuh, kata Jitrek memberikan alasan. Kami pun berpencar. Kabul ke arah kiri, Jitrek ke arah depan rumah yang ada tong sampah kecil, sedangkan aku ke arah kanan yang ada tempat galian sampah besar, tapi nggak terlalu dalam. Kami mulai mencari, dan aku mulai berjalan ke arah tempat sampah itu. Tapi tiba-tiba, bambu-bambu yang ada di sana seperti bergoyang, dan pohon pisang pun juga seperti ada yang meniup berupa angin besar. Padahal waktu itu tidak ada angin sama sekali. Setelah mendekati tempat sampah itu, belum juga aku turun mencari, tiba-tiba hawa menjadi mencekam dan panas. Bulu kuduku berdiri. Aku merinding hebat. Ku tengok di belakang rumah itu, dekat pohon bambu, muncul sosok putih. Dari awalnya seperti asap, lama-lama nampak mulai jelas, dan ada tali pengikat di atasnya. Belum sampai aku melihat ke arah bawah sosok itu, pandanganku tertuju langsung ke muka sosok itu. Astagfirullah, apa itu? Mukanya seperti tengkorak yang terbakar, gosong hitam, tidak ada mata ataupun kulit. Pokoknya gosong, seperti tengkorak yang gosong lah. Ternyata itu adalah sosok pocong. Tubuhku mematung tak bisa bergerak, nafasku seperti berat. Aku tak bisa menolehkan wajahku, bahkan berkedip pun aku tidak mampu. Dalam hatiku aku mencoba untuk ingat dengan kesadaran yang tersisa. Aku mencoba untuk membaca doa yang kubisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai membaca doa dalam hati. Perlahan angin mulai berhembus. Sosok itu seperti mau bicara lewat telepati, tapi aku menolak. Takutnya jika aku tidak menolak, akan hilang kesadaran dan pingsan, ataupun hilang kesadaran dan bisa saja aku dibawa ke alam mereka. Ya, waktu itu yang aku takutkan sih seperti itu. Akhirnya tidak berapa lama, pocong itu perlahan mulai menghilang. Sosoknya seperti perlahan menjadi sebuah asap. Lalu tubuhku mulai bisa digerakkan, dan aku langsung berlari menghampiri teman dan kakakku. Aku lari sekencang-kencangnya, sampai akhirnya aku bertemu Jitrek di depan rumah, dan kakakku juga sudah kembali. Langsung aku cerita pada mereka dan mengajak mereka untuk melihat penampakan yang aku lihat. Karena memang aku belum sepenuhnya percaya dengan apa yang aku lihat barusan. Tapi belum selesai aku bercerita, tiba-tiba mereka berdua sudah lari terbirit-birit cukup jauh dariku. Sontak aku juga lari mengikuti mereka. Bangke bener, sahutku dalam hati. Malah ditinggal lari sendirian. Kami berlari menuju jalan raya. Untungnya di jalan raya kami bertemu tukang sayur yang sedang lewat mengayuh sepedanya ke pasar. Hal itu membuat kami sedikit lega. Tapi setelah tukang sayur itu dekat, betapa kagetnya aku. Karena ternyata tukang sayur itu berubah jadi sosok pocong yang sedang naik sepeda. Ya persis, pocong dengan muka gosong yang terbakar. Aku pun berteriak, meneriaki Jitrek dan Kabul yang sudah lari duluan.
Ketika kami melewati jembatan, seperti layaknya melintasi sebuah lorong dimensi gaib, di mana kami lari itu masih gelap, langit tiba-tiba terang setelah melewati jembatan. Sampai akhirnya kami bertiga sampai di depan rumah Jitrek. Kami terduduk mencoba menenangkan diri. Setelah cukup tenang, aku pun bertanya pada mereka kenapa mereka meninggalkan aku dan lari sendiri. Maaf ya, tadi kami itu sebenarnya lari karena takut. Soalnya waktu kamu cerita, ada sosok putih diikat kepalanya dan mukanya gosong. Sontak kami menengok ke arah waktu kamu pergi. Ternyata sosok itu sudah berdiri di samping depan rumah persis, sekitar 5 meter dari kamu. Kan kami takut. Akhirnya aku ngajak Kabul untuk lari. Sebenarnya aku udah teriak-teriak, tapi kamu kayak nggak denger. Cerita Jitrek sambil ngos-ngosan. Terus pocong yang naik sepeda itu kalian lihat nggak? Iya lihat, ngeri banget. Baru kali ini aku ada pocong kok naik sepeda. Setelah perasaan kami sudah sedikit tenang, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah, tidak sholat berjamaah di masjid. Setelah pengalaman kami waktu itu, aku dan kakakku Kabul tidak pernah lagi mencari wadah rokok ketika hari masih petang. Trauma lah ceritanya. Oke guys, gitu aja pengalamanku ketika kecil dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih, lama tak bercerita ya. Kembali bersama saya Rama, anak pinggir Sungai Berantas. Kali ini saya akan menceritakan pengalamanku pada tahun 2005, di mana saat itu saya baru berumur 9 tahun. Masih unyu-unyu nih ya. Sementara adikku yang bernama Mail baru berumur 5 tahun. Waktu itu tepat di malam 1 Suro, di mana warga sekitar sini enggan keluar rumah, dikarenakan mereka semua percaya akan adanya Candi Olo, atau mungkin bisa terkena bala. Dan di malam 1 Suro ini, cenderung di sekitar daerah saya mempercayai adanya makhluk dunia lain yang keluar dan gentayangan. Walaupun memang ada beberapa orang yang sengaja keluar untuk mensucikan benda-benda pusaka masing-masing. Dikarenakan malam itu malam 1 Suro, seperti biasa, inilah yang akan menjadi uji mentalku. Aku dan Bapak begadang guna menjaga keluarga dari gangguan makhluk tak kasat mata. Tepat sehabis Isya, pukul 8 malam, suara-suara dari samping rumah yang terdapat kebun, ya bisa dibilang sangat luas lah. Dan dari sana mulai terdengar suara-suara aneh. Aku yang mendengarnya langsung menatap Bapak. Bapak lalu memberikan kode dengan menganggukkan kepala dan meletakkan jari telunjuknya di depan mulut. Aku mengerti bahwa itu merupakan kode darinya untuk jangan bersuara. Tapi tiba-tiba adikku terbangun dan meminta menemaninya untuk ke belakang rumah guna buang air kecil. Oh iya, dulu di belakang rumahku itu belum ada pagar sama sekali. Jadi di belakang rumah langsung bisa tembus ke perkebunan Mbah Buyutku yang juga sangat rimbun ditumbuhi tumbuhan lebat. Bayangkan aja kalau malam hari seperti apa suasananya. Nah, adikku memintaku untuk menemaninya ke kamar mandi. Aku lalu menoleh ke arah Bapak. Temannya aja Dik mulai. Tapi Pak, gak apa-apa, jangan takut. Kalau Bapak sudah bilang begitu ya apa boleh buat. Akhirnya aku menemani adikku pergi ke kamar mandi yang ada di belakang rumah. Ketika baru saja membuka pintu belakang, aura kegelapan menyelimuti batinku dan udara semakin dingin menusuk sampai ke tulang. Ayo Thomas, wes gak tahan iki. Iya, udah gede kok takut. Adikku pun lalu berlari menuju kamar mandi yang gelap karena tidak ada penerangan sama sekali. Bentuk kamar mandiku saat itu hanya berupa dinding yang mengelilingi dan tidak ada atap sama sekali. Aku yang menemani adikku berdiri di depan pintu kamar mandi. Mas, takut. Halah, gitu aja takut.
takut mas. Gimana kalau ada hantu? Ada hantu gimana? Lihat aja di depanmu. Tuh, ada hantu juga kan? Mukanya rusak, penuh borok lagi. Seketika, adikku yang belum selesai menuntaskan hajatnya berteriak dan menangis, lalu berlari. Bahkan air kencingnya berserakan kemana-mana. Takut banget sih. Tahu najis gak sih? Tiba-tiba bapak pun ikut menyusul ke belakang rumah. Wes salah toram, jangan ditakut-takutin adikmu. Si Mail langsung memeluk tubuh bapak. Lagian laki-laki kok penakut. Halah, orang kamu dulu juga begitu. Ya nggak gitu juga sih pak. Waduh, kaki bapak kok anget-anget, apa ini? Ternyata air kencingnya adik sudah merembes ke bawah mengenai sarung dan kaki bapak. Bapak pun menyuruhku dan adik untuk kembali masuk ke dalam rumah. Sementara bapak pergi ke kamar mandi untuk mencuci kakinya. Namun ketika aku hendak masuk ke rumah, tiba-tiba mendengar suara orang memanggilku. Suara itu begitu amat lirih dan kurang jelas. Aku pun menelisik ke sekitar belakang rumah. Dan tiba-tiba mendengar suara ringkikan kuda. Aku hafal suara itu. Bapak yang mengetahui aku melamun di depan pintu belakang langsung menegurku. Kenapa Ram? Pak, suara itu. Bapak pun langsung merespon dan mengarahkan pandangannya ke sekitar belakang rumah. Udah Ram, ayo masuk. Ketika kami berdua sudah masuk rumah dan mengunci pintu belakang, tiba-tiba ada suara yang sangat keras, seperti pintu belakang ada yang menendangnya dari luar. Hal itu terjadi berulang kali hingga beberapa menit baru berhenti. Tidak lama dari suara gebrakan yang keras sekali itu membuat keluargaku semua terbangun. Mamaku yang mendengarnya pun langsung menghampiri kami berdua yang ada di dapur. Astagfirullah pak, makhluk itu lagi ya? Mama seolah juga hafal akan sosok kuda berkepala 3 itu yang memang sering menggangguku. Saat itu juga Mama menyuruh semua anak-anaknya untuk berkumpul di depan membaca ayat Al-Quran. Di saat kami semua sedang membaca Al-Quran bersama-sama, tiba-tiba dari semua pintu, mulai dari pintu belakang dan 2 pintu di depan rumah, serta jendela bergetar hebat, seperti ada banyak makhluk yang mengelilingi rumah kami. Banyak sekali terdengar suara dobrakan serta lemparan batu-batu besar dari luar. Bahkan dari atas genting juga terdengar suara sosok tertawa. Lalu tiba-tiba ada suara seorang nenek-nenek. Tidak lama, kamu bakal kuambil. Setelah suara nenek-nenek itu hilang, seketika suara di sekitar rumah pun ikut hening. Mama dan bapak pun meminta kami anak-anaknya untuk tidur bersama di ruang keluarga. Namun aku yang menyadari bahwa malam ini sangatlah sakral, aku pun langsung memejamkan mata. Setelah lampu ruangan dimatikan, aku kembali membuka mata dan menatap keluar rumah dari ventilasi udara. Suasana di sana begitu sunyi. Tidak lama kemudian, terdengar kembali suara gong dipukul 1 kali. Lalu setelah itu, terdengar juga suara orang-orang beraktivitas di luar sana, seperti ada orang yang berteriak-teriak dan menjajakan dagangannya. Jadi suaranya tuh kayak gini. Mari mas, monggo-monggo, murah-murah, ayo diborong-diborong. Dan bahkan terdengar juga suara kendaraan roda 4 dan roda 2 yang berhenti di depan rumah, serta di samping rumah. Aku pun sempat mengira-ngira, apakah benar di luar rumah ada pasar. Namun aku yakin itu bukanlah pasar betulan, melainkan pasar setan. Aku menduganya karena bagaimana mungkin ada pasar di depan rumah dan ada kendaraan besar di samping rumah, sedangkan di depan rumah hanya ada jalan kecil dan perkebunan, sementara samping rumah juga perkebunan. Setelah itu, aku juga mendengar ada suara hewan ternak berlari. Aku jadi teringat tentang cerita dari bapakku dulu. Kalau kita mendengar suara kerbau berlari di malam 1 suro, itu tandanya akan ada wabah penyakit ataupun kesulitan perekonomian.
Warga Jawa mungkin menyebutnya dengan istilah pagebluk. Singkat cerita, pagi harinya kami sekeluarga melakukan aktivitas seperti biasa. Dan di malam harinya, sehabis maghrib, setelah selesai mengaji dengan bapak, adikku teriak-teriak di kamar mandi. Aku pun bergegas berlari ke kamar mandi dan melihat adikku sedang jongkok menutup wajahnya sambil menangis sesenggukan. Ternyata di atas kepala adikku ada 3 kepala manusia dengan wajah yang sangat hancur. Ketiga sosok kepala itu berputar-putar dan tertawa. Kemudian 3 sosok itu melihatku. 2 di antaranya lalu melayang ke arahku, mungkin bermaksud menakut-nakutiku. Namun aku tidak takut. Aku yang kesal dan marah langsung mengancamnya. Kurang ajar, pergi sana. Kemudian karena 2 sosok itu terbang semakin mendekat ke arahku, saat itu juga ku jambak salah satu rambut dari mereka, lalu ku banting ke tanah. Mengetahui kalau aku tidak takut, salah satu dari mereka seketika hendak menggigitku. Namun ku benturkan kepala itu dengan kepala yang ku pegang. Pokoknya malam itu entah kenapa aku merasakan marah yang luar biasa. Hingga tanpa sadar aku kembali membanting kepala yang saat itu ku pegang, lalu langsung menginjaknya. Tapi anehnya, menginjak kepala tidak seperti menginjak kepala beneran. Ini rasanya kayak lunak banget gitu, seperti nginjak jeli tapi empuk kayak roti. Atau gimana ya pokoknya, sulitlah menjelaskannya. Dan setelah ku injak, baunya anyir sekali. Sementara 2 kepala lainnya langsung terbang menjauh dan menghilang di kegelapan malam. Karena mungkin di belakang rumah sangat ramai, semua keluargaku langsung pergi ke belakang rumah. Mama yang melihat adikku menangis, malah aku yang dimarahi. Kamu itu apa-apaan sih, Ram? Adik nangis kok, malah dibiarin. Tuh kan, gini nih, gak enaknya jadi mas. Ada apa-apa sama adik yang disalahin langsung kakaknya. Ditanya dulu kek ada apa. Nah setelah itu semua pun kembali masuk ke rumah, kecuali aku yang masih terpaku di tempat. Kamu gak apa-apa, Ram? Tanya bapak. Pak, ngagetin aja. Bapak tahu kok apa yang terjadi. Syukurlah adikmu gak diganggu lagi. Iya pak, sebetulnya sosok-sosok itu juga akan takut pada orang yang tidak takut pada mereka, dan hatinya tidak gentar sama sekali. Tapi kenapa mereka ingin menyerang adik, Pak? Ya, karena adikmu itu kan masih penakut. Singkat cerita, sehabis Isya, tiba-tiba Mail kejang-kejang. Dia menangis dan berteriak-teriak tidak jelas, bahkan menatap ke atas terus-menerus. Aku pun merasakan sesuatu ada di luar pintu. Dari auranya, aku langsung bisa menggambarkan dan bisa tergambar jelas di kepalaku. Ada sosok berwujud hitam dengan kepala pelontos. Dia tidak punya leher, tangannya panjang dan perutnya buncit. Entah apa yang sosok itu ucapkan. Dia seakan bergeming dan dengan sendirinya lama-kelamaan sosok itu samar, berubah menyerupai bapakku. Sementara itu, bapak yang tadi kulihat berada di dekat adik, samar-samar tiba-tiba berubah menyerupai sosok yang ada di luar pintu. Makanya saat adik melihat bapak, dia seperti melihat hantu. Tiba-tiba Mail berlari keluar kamar dan hendak membuka pintu depan rumah dengan paksa. Tapi untungnya berhasil aku tangkap. Dengan refleks, tanganku mengusap ubun-ubun kepala dari adikku dan kutarik dengan cepat ke bawah. Dan saat itu juga semua keluargaku bengong menatapku. Setelah kejadian itu, adikku langsung lemas tak berdaya. Tidak sampai di situ, aku membuka pintu dan keluar rumah, lalu melihat sosok itu berlari dengan cepat ke arah timur rumah di lebatnya perkebunan. Setelah itu, bapak menjelaskan pada kami semua, baik aku, mama, kakak-kakak, dan adikku, bahwa kita tidak perlu takut akan makhluk gaib, karena derajat manusia itu lebih tinggi dibanding golongan jin dan setan. Namun kita juga tidak boleh sombong akan hal itu. Tentunya sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, kita harus sama-sama menghargai. Jika salah satu menyalahi kodratnya, bolehlah kita mengadili dan menegurnya. Namun itu juga harus dengan izin dari Allah.
Dari situ aku cukup paham dan mengerti. Jika kita tidak mau mengganggu, jadi jangan ganggu mereka. Masih banyak sih cerita-ceritaku, karena tinggal di sekitar Sungai Brantas itu selalu berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Intinya kita harus kuat mental dan perteguh keimanan. Apalagi menghadapi malam 1 Suro. Pasti gangguan di sekitar Sungai Brantas akan lebih banyak lagi. Ya sudahlah, paling itu aja cerita mistisku kali ini. Saya Rama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia semua cerita yang bisa saya bacakan untuk Radio Horor Indonesia malam Jumat kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyimak episode malam hari ini. Jangan lupa tuliskan komennya, karena nanti akan saya pilih untuk dibacakan di sesi kirim-kirim salam setiap akhir tayangan RHI FM. Jadi sebelum kita akhiri segmen RHI FM malam hari ini, seperti biasa ya, ada kirim-kirim salam dulu nih. Ada lagunya lagi nggak nih? Ada ya? Oh ada ini. Hayu kita langsung dengarkan siapa nama-nama yang disebut untuk malam hari ini. Selamat malam semua di Radio Horor Indonesia yang hadir malam Jumat membuat kamu semangat. Sudah siap semuanya, sudah siap semuanya, sudah siap semuanya. Seperti biasanya, salam untuk teman semua. Ada Fatia, Hoerunisa, ada juga Saiful Koswara, Bulan Nurjuli di Indramayu, juga Mbak Dewi Lestari yang makin lucu, Basi yang ada di Solo, tak ketinggalan nih Befran Diogo, Hadi juga Wati Kamara di Kebagusan, lalu Rina Masaro yang suka pendakian, Bang Mukidi di Sukabumi, tak ketinggalan Tiara Mawati, Bang Ayus di Cipinang, Anik Supriyati jaga Prambanan, tulis di Brebes, gara-gara hujan aku teles kebes. Mustafa dari Malaysia juga ada, tak lupa Nandra, Saputra, Ginarianti di Puruk Jauh, Arif di Bojonegoro, Mbak Asmiati di Wonosobo, Lulu di Pamulang, Dimas di Tangerang, Johanak di Semarang, jadi pengen pulang. Mbak Nyunyung di Majalengka, Hidayat Kedah Malaysia, Gozali di Trenggalek, jam segini masih melek. Effendi dari Borneo, dan Serli dari Hong Kong. Yang lain jangan bengenggong, yang nyanyi sudah ngos-ngosan, yang belum minggu depan. Jadi harap bersabar, yang sabar disayang. Selamat malam semuanya. Yang tak disebut bukan berarti tak ada. Kalian semua sama pentingnya, sama-sama meramaikan suasana. Kami di sini untuk menghiburmu. Jangan bimbang dan jangan malu. Tulis komen janganlah ragu. Minggu depan dibuatkan lagu. Nah itu dia teman-teman, terima kasih yang sudah menuliskan komentar pada video minggu lalu. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri untuk meramaikan kolom komentarnya. Bagi yang mungkin belum disebutkan, tetap tuliskan komentar ya, biar ramai, biar seru aja nih suasana malam Jumatnya. Baiklah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di Radio Horor Indonesia minggu depan. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke puncak gunung, ketemu kamu anak yang lucu, suka telur rebus sama susu, bikin gemas saja kamu. Raden mah sentot bibirnya petot, aku kan mendaki laut untuk bertemu denganmu, tapi tidak ibumu.
tidak ibumu. Aku kan mendaki laut untuk bertemu denganmu, tapi tidak ibumu. Aku kan mendaki laut untuk mengantarkanmu susu. Punya